Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Sirvani Ramadan dengan NIM 2019 042023. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan data studio milik Google. Baik, yang pertama yaitu kita bisa pergi ke web dari data studio Google, yaitu ada di datastudio.google.com. Kemudian bisa kita lihat untuk apa namanya, untuk tampilannya akan seperti ini. Baik, kemudian yang akan kita lakukan yaitu kita akan pergi ke create, kemudian kita akan memilih untuk report. Baik, kita tunggu sejenak. Baik, yang kita akan lakukan yaitu pertama kita akan menambahkan data untuk report pada data studio yang masih kosong ini. Kita bisa mengaitkannya dengan Google Sheet atau file upload, tapi di sini saya akan menggunakan Google Sheet. Kemudian kita bisa pilih di sini untuk datanya yaitu data supermarket. Kemudian kita klik OK, kemudian kita add. Baik, setelah itu kita add report. Di sini tampilannya, jika kita sudah ada data, yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan menghapus untuk tabel ini. Kita menggunakan delete. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita pergi ke shape, kita bisa pergi ke rectangle. Kemudian kita bisa membuat sebuah bentuk. Di sini akan saya bentuk segitiga persegi panjang yang akan kita gunakan sebagai judul. Kemudian saya di sini akan menambahkan rectangle kecil lagi yang berbeda ukuran, lebih kecil. Kemudian kita pergi ke teks dan kita tambahkan teks di dalamnya. Di sini saya akan menuliskan untuk judulnya. Kemudian kita atur untuk panjangnya dan bisa kita rubah untuk fontnya sesuai dengan yang kita inginkan pada bagian text properties. Untuk ukurannya di sini saya akan perbesar sehingga lebih terlihat. Dan bisa kita tambahkan juga untuk jenis font dan warnanya. Di sini saya akan menggunakan jenis font Montserrat dan kita bold, kemudian kita tambahkan untuk warnanya. Jadi kita beri warna oranye di sini. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan background juga. Nah, ya. Baik. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan menambahkan gambar. Di sini saya sudah ada gambar, kita bisa pergi ke image, kemudian upload ke komputer. Dan kemudian saya akan menambahkan gambar ini.
Kemudian bisa kita taruh untuk tempatnya, kita bisa resize sehingga lebih pas. Bisa kita taruh di sini. Baik, kemudian kita akan menambahkan untuk yang pertama, kita bisa pergi ke add charts, kemudian kita bisa pilih untuk score charts. Kita taruh di sini. Kemudian kita rename menjadi bisa kita rename namanya menjadi total transaksi. Nah, untuk yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu kita akan mendesain untuk total transaksi ini sehingga lebih enak dilihat ya. Bisa kita pergi ke labels, kita ganti warna, jadi kita kasih warna merah, kemudian fontnya kita ganti untuk yang lebih jelas, kemudian untuk background dan bordernya kita ganti juga. Nah, baik. Kemudian kita akan menambahkan dari selanjutnya, yaitu ada pada tanggal, yaitu bisa kita pergi ke kita bisa pergi ke add control, kemudian kita bisa pilih data range control, kemudian kita taruh di sebelah dari total transaksi kita. Untuk range-nya kita atur sesuai dengan pada file, yaitu pada terakhir tanggal 31/2019, Maret 2019. Kemudian untuk awalnya pada bulan Januari tanggal 1, 2019. Kemudian kita apply. Di sini kita juga bisa memberikan style sehingga lebih enak dilihat juga. Baik, kemudian kita akan menambahkan checkbox. Oh, maaf, kita tambahkan untuk drop down list. Nah, di sini kita sudah ada untuk voice, kita rubah control field-nya yang awalnya dari invoice ID kita ubah ke city. Nah, dan bisa kita sesuaikan untuk ukurannya. Kita rubah juga untuk stylenya. Baik. Kemudian kita akan menambahkan untuk invoice ID. Kita akan menggunakan input box. Untuk ukurannya kita sesuaikan lagi.
Kemudian kita bisa tambahkan style pada invoice juga. Kita akan beri warna. Kemudian kita akan menambahkan untuk quantity, yaitu kita menggunakan slider. Nah, karena di sini kelebihan, kita kita sesuaikan ukuran, kita samakan dengan yang lain. Kita rubah juga untuk style. Nah, baik. Di sini kita untuk pada bagian ini sudah semua. Kemudian kita akan menambahkan untuk charge-nya. Kita akan pergi ke add a charge. Kemudian kita pergi ke time series charge. Maaf, kita pergi ke kita pergi ke time series charge. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita atur untuk ukurannya. Kemudian untuk matriksnya kita ganti yang awalnya dari record count menjadi total. Nah, baik. Kita bisa rubah stylenya juga di sini. Kemudian kita akan menambahkan pie chart. Kita bisa pergi ke add chart, kemudian kita ke pie chart. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini untuk awalnya kita rubah juga untuk pada bagian dimension dan metric. Untuk dimensionnya kita rubah menjadi payment. Dan untuk matriksnya kita ganti dengan record count. Kita bisa rubah untuk stylenya juga. Baik, ini sudah. Kemudian kita selanjutnya akan menambahkan untuk charge yang lain, yaitu adalah line charge. Maaf, yaitu adalah bar charge, volume charge ya, lebih tepatnya. Kita taruh di sini, kemudian kita sesuaikan untuk ukurannya. Nah, di sini untuk charge yang ini, untuk matriksnya di awalnya yang total kita ganti menjadi product line. Kemudian untuk matriknya quantity.
matriksnya quantity, kemudian untuk dimensionnya kita rubah menjadi produk line. Baik, kemudian kita sesuaikan untuk ukurannya dan bentuknya, untuk style. Baik, di sini masih ada yang kurang, yaitu kita pergi ke dim and layout, kemudian layoutnya kita tambahkan untuk ukurannya, yaitu yang awalnya 900 menjadi 1500. Nah, baik, yang terakhir kita akan menambahkan untuk tabel ya. Kita bisa pergi ke Excel, kemudian kita bisa pergi ke table, dan kita tambahkan table di sini. Baik, kita sesuaikan untuk ukurannya. Kemudian di tabel ini ada beberapa hal yang akan kita tambah dan kita ganti. Yang pertama yaitu adalah untuk dimensionnya. Yang pertama yaitu adalah date, kemudian kita tambahkan lagi yaitu invoice ID, kemudian kita tambahkan lagi yaitu payment, kemudian kita tambahkan lagi yaitu branch, kita tambahkan lagi yaitu city, kemudian kita tambahkan lagi customer type, kita tambahkan lagi gender, dan yang terakhir kita tambahkan produk line. Baik, itu yang ada pada dimension. Untuk pada matrix, yang pertama udah benar, yaitu untuk kuantitas, quantity. Kemudian kita tambahkan juga untuk unit price. Kemudian kita tambahkan yang terakhir, yaitu adalah total. Agar tampilannya bisa lebih nyaman untuk dilihat, kita sesuaikan untuk ukuran per tabelnya sehingga lebih nyaman untuk dilihat. Nah, kemudian kita bisa berikan style juga di sini. Ini saya akan merubah untuk warna-warnanya terutama.
Baik, di sini kita sudah semua untuk uh, datanya. Baik, yang kita akan lakukan, baik, ini masih ada sedikit salah, yaitu untuk pada bagian unit price. Untuk control field-nya kita ganti yang awalnya unit price menjadi quantity, sehingga untuk slidernya berubah menjadi satu, antara 1 sampai 10. Baik, uh, dari tanggal Januari tanggal 1 2019 hingga Maret 31 tahun 2019 terdapat total transaksi sebanyak 1000 atau 1000 transaksi dengan total 3 kota, yaitu ada Yangon, Mandalay, dan Nai Piu Tau, dengan kuantitas beragam dari 1 sampai 10, dan juga berbagai dari pembayaran, ada e-wallet, cash, dan credit card. Baik, kemudian di sini saya akan mencoba untuk memfilter pada misal dari Januari tanggal 1 2019, datanya kita jadikan sampai Februari tanggal 10 2019, kemudian kita apply. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa totalnya ada 478 transaksi dengan pembelian terbanyak, yaitu sebanyak 7.228 pada tanggal Februari tanggal 7 tahun 2019. Dengan pembayaran yang terbesar menggunakan cash, kemudian 33,9 yaitu ada e-wallet, kemudian yang paling kecil yaitu menggunakan credit card sebesar 30,3%. Dan untuk pembelian terbanyak ada pada food and beverages, yaitu sebesar maaf, baik, yaitu food and beverages sebesar 476, kemudian yang paling sedikit yaitu ada pada health and beauty sebesar 351. Kemudian ini dari 3 kota, misal kita checklist hanya kota Yangon saja, yaitu ada sebanyak 158 transaksi dengan peak sebanyak 3.254 pada tanggal 19 Januari 2019 dengan pembayaran yang terbesar menggunakan e-wallet dan yang terkecil menggunakan credit card. Dan untuk kuantitasnya yang paling banyak yaitu ada home and lifestyle, kemudian yang paling kecil ada pada health and beauty. Kita kembalikan untuk semua. Dan kita akan menggunakan slider di sini, yaitu misal kita rubah dari barang yang kuantitasnya 4 hingga 10, yaitu ada sebanyak 365 transaksi. Baik, kita kembalikan. Baik, kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan pada invoice. Misal kita klik pada salah satu invoice yang pada Yangon.
149 strip 61 strip 1929. Kemudian kita klik enter, apakah ada? Ya, dengan invoice ID yang ada pada di sini, bahwa pembelian dengan invoice ini adalah valid. Dengan pembelian barang sport dan travel dengan kuantitas 10. Misal kita rubah menggunakan angka 9280 misalnya. Baik, di sini no data atau data tidak valid dikarenakan dengan invoice ini data tidak valid, tidak ada. Jadi bahwa orderan tersebut merupakan orderan fiktif. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.